Selamat sore saudara yang kekasih. Jumpa kita dalam channel yang sama. Pada hari ini tanggal 2 Desember 2020. Mari kita bersatu dan doa. Allah yang penuh kasih dan yang senantiasa mengasihi kami. Begitu besar kasih-Mu melingkupi kehidupan kami. Nyatakanlah Tuhan kembali kasih-Mu itu lewat sabda-Mu, agar semakin merasuk di pikiran kami, di hati kami, dalam kehidupan kami, membentuk sesuatu yang baru, yang bisa dinikmati oleh orang di sekitar kami, agar kehadiran-Mu semakin nyata, membawa makna untuk semua umat di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya pada hari ini terambil dari Matius pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi waktu itu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu akan melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian firman Tuhan. Saudara masih ingat bukan kemarin firman Tuhan yang menghampiri kita dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6, yang intinya di mana Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah, bertobatlah, dan dikatakan bahwasanya Yohanes inilah sebenarnya yang menggenapi firman yang disampaikan oleh Yesaya dulu, yang mengatakan persiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes itu menggenapi janji Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dengan begitu berani, begitu tangkas, begitu membuat telinga orang pecah, membuat telinga orang begitu barangkali banyak yang merasa risih dan banyak yang melawan dia dan yang tidak senang kepada Yohanes. Namun yang jelas saudara yang kekasih, kalau kita lihat memang penekanan di kemarin itu bahwa ternyata banyak orang dari Yerusalem, dari Yudea dan di sekitar sungai Yordan yang datang kepada Yohanes bertobat dan minta dibaptis. Keadaan ini membuka wacana berpikir yang baru buat orang elit-elit Yahudi, termasuk dalamnya ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, imam besar dan lain-lain. Sehingga mereka datang dengan bergaya sudah bertobat dan mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes, orang berani yang sudah menjadi tokoh kelompok untuk pengikutnya saat itu, seolah-olah mau minta dibaptis dan bertobat meninggalkan dosa-dosanya. Karena itu dalam teks ini Yohanes mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Jadi Yohanes tidak pernah takut untuk memberitakan firman Tuhan
kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Tidak pernah tedeng aling-aling. Sedemikian kuat pun dan keras orang-orang Yahudi dalam arti pengikut-pengikut Saduki, Farisi, ahli Taurat, Yohanes tidak pernah gentar untuk menghadapinya. Karena dia sudah mengimani bahwa Allah Bapa di sorga yang memilih dia dan sekaligus yang memberitakan pemberitaan mengawali Yesus yang akan datang itu. Makanya disebut dalam firman Tuhan, dia yang datang di belakangku akan membaptis dengan roh dan api. Dan untuk tunduk pun di depannya, lalu membuka tali kasutnya, aku tidak layak untuk dia. Itu berarti bahwasanya Yohanes mau menggeser pemahaman murid-muridnya dan orang banyak. Sekalipun kamu kagum kepada aku, kamu mau mengikuti aku, kau setia dengan aku, tapi ingat aku saja pun lebih setia dan hormat, malah mempertuhankan dia, yakni Yesus Kristus. Bukan tidak ada friksi, Bapak Ibu, pasti ada. Bukan tidak ada goncangan, pasti ada. Tapi Yohanes tidak pernah tedeng aling-aling mengatakan pemberitaan yang tegas itu, bahwa dia, Yesus yang di belakangnya, adalah yang utama, bukan dia yang sedang diikuti dan diakui oleh orang banyak itu. Karena itu dia dengan tajam melihat orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu yang berpura-pura dia menuduh mereka adalah ular beludak yang pandai bersandiwara. Dan dia mengatakan bahwasanya mereka tidak akan lepas dari murka Tuhan kalau mereka tidak bertobat. Mereka selalu menekankan, kan kami ini anak Abraham, kan kami ini anak orang bangsa yang dipilih. Lalu Yohanes mengatakan jawab terhadap hati mereka yang selalu mau mengandalkan pemilihan Tuhan kepada mereka, tapi tidak menyikapi dengan baik dalam nama Yesus, bahwasanya Allah sanggup untuk memberikan anak kepada Abraham dari batu ini. Jangankan dari manusia yang biasa, dari batu ini bisa Allah memberikan pengganti anak kepada Abraham. Kalau kamu tidak mau cerdas untuk memilih apa kehendak Tuhan, yakni dalam nama Yesus, melawan dan meninggalkannya, kamu anak ular beludak akan tetap disikat habis. Karena itu saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, ditekankan firman Tuhan oleh Yohanes kepada mereka bahwa jikalau ada pohon yang tidak berbuah tahun depan, dikasih pain tahun waktu untuk mereka berpikir, pohon itu akan dibakar dan dibabat habis-habisan. Pohon yang tidak menghasilkan akan ditebang. Tidak persoalan mereka mengakui sebagai anak Abraham, kalau tidak berbuah kehidupan mereka dalam nama Yesus, mereka akan disikat dan ditebang. Saudaraku yang kekasih, pada minggu-minggu mulai Advent masuk, Advent kedua ini, mari kita berbuah sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya esok dan lusa dan tahun depan kita tidak dipotong oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Firman Tuhan menguatkan kita, bertobatlah, luruskan hati pikiran kita, supaya Tuhan masuk membawa damai sejahtera, dan kita pun mencerminkan damai sejahtera untuk orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang sederhana, yang bisa kami pahami, agar kami sungguh-sungguh menerima Yesus Juru Selamat kami, meluruskan di hati dan pikiran kami, dan tidak ada benci, tidak ada duka, tapi sukacita dalam nama Yesus, agar kami tidak termasuk seperti orang yang munafik, yang seolah-olah bertobat, tapi tidak demikian adanya. Berkati kami yang menerima mendengar sabdamu, lahir di hati dan pikiran kami sukacita yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.